Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Dedi Purwana, dosen dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya merupakan dosen pembimbing dari mahasiswi yang bernama Zaniska Salma Rahdanti yang mengajukan skripsi dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar pada mata pelajaran keuangan, siswa kelas 11 SMKN 18 Jakarta. Dan berikut ini adalah penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan latar belakang. Bisa dilihat di sini terdapat daftar nilai UTS dan UAS. Berikut ada rata-ratanya, yaitu kelas 11 TKP 1 dengan nilai UTS 60 dan nilai UAS rata-rata 71, dan untuk kelas 11 TKP 2 dengan nilai rata-rata UTS 54 dan nilai rata-rata UAS adalah 68,5. Maka berdasarkan hasil belajar UTS dan UAS, mata pelajaran keuangan SMK 18 Jakarta masih berada di bawah KKM dikarenakan rata-rata nilai UTS dan UAS TKP 1 yakni 61 dan nilai UTS dan UAS TKP 2 adalah 54 dan 68,5. Sedangkan KKM untuk mata pelajaran keuangan SMK Negeri 18 Jakarta ada 76. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil mata pelajaran keuangan di SMK Negeri 18 masih tergolong rendah. Lalu selanjutnya adalah tentang rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kedua, apakah terdapat permasalahan untuk pengaruh dukungan sosial terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh motivasi belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang kedua untuk mengetahui permasalahan pengaruh dukungan sosial terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar. Lalu selanjutnya adalah teori pendukung. Yang pertama adalah Y atau hasil belajar. Jadi apakah hasil belajar itu? Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Handayani dan Subakti pada tahun 2010. Yang selanjutnya adalah X1 atau motivasi belajar, yaitu motivasi belajar dibentuk dan salah satu landasan yang mendorong manusia untuk tumbuh, berkembang, dan maju mencapai sesuatu. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat timbul pada proses belajar dan menjamin kelangsungan dalam pembelajarannya. Menurut Alawiyah pada tahun 2020. Yang terakhir adalah X2, yaitu dukungan sosial. Menurut Sugiarto dan Sojiniji pada tahun 2001, dukungan sosial adalah suatu proses hubungan yang terbentuk dari individu dengan persepsi bahwa seseorang dicintai dan dihargai, disayang untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Yang berikut adalah penelitian yang relevan, yaitu yang pertama pengaruh motivasi belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kosambi. Di sini kesimpulannya adalah motivasi belajar siswa dalam kategori baik dan sangat baik sebanyak 34,78% atau sebanyak 24 siswa, dan yang kategori kurang sebanyak 65,22% atau sebanyak 45 siswa. Dukungan sosial siswa dalam kategori baik dan sangat baik sebanyak 33,33% atau sebanyak 23 siswa, dan yang kategori kurang sebanyak 66,67% atau sebanyak 46 siswa. Yang ketiga, secara bersamaan maupun terpisah motivasi belajar dan dukungan sosial berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya adalah hubungan dukungan sosial terhadap motivasi belajar daring mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Hasil analisa menunjukkan R atau sama dengan 0,527 dan tingkat signifikan adalah P 0,000. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial terhadap motivasi belajar. Selanjutnya adalah pengaruh dukungan sosial orang tua dan kepercayaan diri terhadap motivasi belajar peserta didik.
Kesimpulannya adalah hasil penelitian adalah satu, dukungan orang tua berada pada kategori tinggi. Yang kedua, kepercayaan diri peserta didik berada pada kategori cukup tinggi. Yang ketiga, motivasi belajar peserta didik berada pada kategori tinggi. Dan yang keempat, terdapat pengaruh pada dukungan sosial orang tua dan kepercayaan diri terhadap motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi belajar Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menurut Rohana Kusmiati pada tahun 2001. Yang kesimpulannya adalah hasil penelitian ini diketahui bahwa hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh terhadap motivasi belajar taruna diperoleh nilai hitung 6,552 yang lebih besar daripada 1,990. Maka dinyatakan bahwa HO ditolak dan HA diterima dan memiliki pengaruh antara variabel dukungan sosial X terhadap motivasi belajar Y adalah bersifat positif. Dan selanjutnya adalah kerangka konseptual. Yang pertama adalah dukungan sosial X2 yang berhubungan dengan hasil belajar yaitu Y, dan motivasi belajar X2 yang berhubungan dengan hasil belajar yaitu Y. Sedangkan dukungan sosial dan motivasi belajar X1 dan X2 dua-duanya memiliki hubungan terhadap hasil belajar yaitu Y. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah waktunya yang terjadi pada April sampai Juni 2023 dan berlokasi di SMK Negeri 18 Jakarta. Dan untuk yang ketiga, desain penelitiannya adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan yang keempat adalah populasinya adalah siswa kelas 11 di jurusan OTKP SMK Negeri 18 Jakarta Selatan. Untuk metodologi penelitian selanjutnya adalah untuk metodologi penelitian yaitu teknik pengumpulan per data. Yang pengumpulan data ini adalah menggunakan kuesioner, dan yang kedua adalah teknik analisis data yaitu alat pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan PLS. Baik, cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.